Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kita lanjutkan lagi dalam membahas kitab Al-Waraqat fi usul al-fiqh. Alhamdulillah, ya kita lanjut. Sampai mana kemarin? Nah, tentang ini ya, majaz ya. Belum kan majaz? Istilah. Wa ta'rif ya ummu anwa' al-haqiqah thalathah. Gitu ya. Nah. Baik. Wa hadha ta'rif, dan definisi ini ya tentang definisi haqiqah mencangkup seluruh jenis hakikat yang tiga. Hakikat syar'iyah, hakikat lugawiyah, sama hakikat urfiyah. Apa kemarin istilahnya? Ittifaqu apa? Ittifaqu qaumin ala istimali syai'in fi syai'in ma'lumin indahum. Gitu ya. Betul enggak? Mastu'mila fi mastilih alaihi minal mukhatibah. Itu kan? Maksudnya apa? Apa yang digunakan pada ya sebuah lafaz yang telah diistilahkan oleh mereka atas lafaz tersebut ya atas suatu makna minal mukhatibah, dari jamaah tertentu. Itu namanya hakikat. Hakikatul syai'. Fa huwa aula min ta'rifil awal, dia lebih utama daripada definisi yang pertama. Kenapa? Li'anna wala yashmal haqiqah syar'iyyah wal 'urfiyyah. Karena definisi yang pertama, kalau dikatakan hakikat itu adalah mabaqiya fil isti'mali ala mawdi'ihi, itu tidak mencangkup hakikat syar'iyyah dan hakikat urfiyah. Paham? Cuma hakikat lugawiyah saja. Li'annahuma nuqilata an mawdi'ihima al-lughawi, karena hakikat syar'iyyah dan urfiyah itu secara tidak langsung itu dinukilkan, dipindahkan dari maudhi'ihima al-lughawi, dari peletakan bahasa. Ya. Hakikat lughawi, hakikat urfiyah dan hakikat apa? Syar'iyyah dijadikan hakikat pada dua perkara tersebut, itu awalnya adalah hakikat lughawiyah. Paham? Kata untuk hakikat lughawiyah seperti salat. Hakikat lughawiyahnya apa? Doa. Dipalingkan kepada hakikat syar'iyyah, dipindahkan daripada lughawiyah kepada syar'iyyah. Naam, adapun hakikat syar'iyyah doa salat maknanya apa? Tutlaqu syar'an ala hay'ah makhsusah. Digunakan ya secara syariat untuk sebuah keadaan yang telah dikhususkan. Ya. Keadaan yang khusus yang udah kita ketahui tentang salat itu. Walam tabaqa ala mawdi'iha lughawi wa huwa du'a. Dia tidak tetap atas ya, maudhu' ya, peletakan yang lugawinya itu adalah doa. Tapi tetap dikatakan hakikat, bukan dikatakan majaz. Ya, nanti kalau kayak gitu ntar dia jadi majaz. Ya. Mafhum ya, ikhwan? Berarti kan dia enggak di apa? Mabaqiya fil istimal ala maudhi'ihi, ya enggak? Hakikat salat ini, salat kalau kita katakan jadi hakikat syar'iyyah, dipindahkan dari hakikat apa? Lugawiyah, ya enggak? Kalau menggunakan definisi pertama, berarti ini salat jadinya majaz. Karena dia enggak tetap di atas penggunaan atas maudhu'nya, atas peletakan awalnya. Peletakan awalnya apa? Doa. Mafhum enggak, ikhwan? Ya. Berarti anak kemarin salat terjemah, ikhwan ya. Yang alaihi fuhima minal majaz indal musannif. Segitu. Wa alaihi fuhima minal majaz indal musannif. Itu membenarkan lagi. Wa dabah tutlaqu ala dzawatil arba', dan dabah itu digunakan atas apa?
Ya, atas hewan yang dia berjalan di atas kaki 4. Dia punya 4 kaki. Itu namanya dabah. Walam tabaqa ala maudhi'ihal ghawi. Tapi dia apa? Itu hakikat urfiyah. Dia tidak tetap di atas peletakan hakikat logawi. Apa hakikat logawinya dabah? Wa huwa kullu ma yadibu al-ardi, itu setiap yang berjalan di atas bumi. Paham? Apakah dikatakan majaz dabah ini buat zawatil arba? Jawabannya apa? Enggak, itu hakikat urfiyah. Kenapa hakikat urfiyah? Karena dia adalah lafaz yang digunakan, yang telah dibuat istilahnya ini oleh sebagian kelompok yang mereka telah bersepakat, itulah maknanya. Secara urfiyah, orang urf bersepakat dabah itu ya yang kaki 4. Berarti itu hakikat urfiyah namanya, bukan majaz. Paham? Kemudian sholat, para ulama sepakat bahwasanya artinya secara syariat, ya ahlu syara' sepakat bahwasanya gini. Nah itu hakikat syariah namanya, bukan majaz. Paham? Kenapa ya? Karena mereka telah sepakat menggunakan istilah sholat untuk ini. Paham ya? Sholat itu istilahnya untuk ini. Para ulama urfi apa? Syar'i. Paham? Ahlu syar'i. Ya. Ini mencangkup ketiganya. Adapun yang pertama, ma baqiya fil isti'mal ala maudhihi. Sekarang sholat kalau kita letakkan maudhinya apa? Lugawi. Doakan. Nah asalnya gitu semua. Dipindahkanlah ini hakikat lughawiyah kepada syariah. Salat ini secara syar'i adalah ini, berarti majaz. Karena lafaz salat itu tidak tetap di atas maudhu'nya. Apa kan ya? Paham deh nih? Baik. Wa hunaka ta'rifun akhsar wa ashmal. Dan di sana ada definisi yang lebih ringkas dan lebih mencangkup lagi. Wa huwal haqiqah. Bahwa al-haqiqah itu adalah hakikah. Apa? Al-lafdzul musta'mal fi ma wudi'a lahu. Lafaz yang digunakan untuk makna yang telah diletakkan itu. Faqal lafaz jinsun fi ta'rif. Lafaz ini adalah jins fi ta'rif. Yashmalu mu'arraf wa ghairuhu. Berarti apa? Kalau jins fi ta'rif ini dia yashmal al-mu'arraf, mencangkup yang lagi dita'rif, yang kata yang sedang didefinisikan dan kata yang tidak didefinisikan. Wa qaulul musta'mal qaidun fi ta'rif yukhrijul muhmal. Musta'mal ini adalah qaid, berarti lafaz awalnya mutlak jadi muqayyad dengan kata musta'mal. Ini untuk diikat di dalam mendefinisikan hakikat. Maka kata musta'mal yukhrijul muhmal, mengeluarkan yang muhmal. Wa huwa alladzi laisa lahu ma'nan, yaitu adalah kata yang tidak punya ma'nan, yang muhmal itu artinya. Misal daizun maqlubu zaidin. Daiz yang dibalik dari kata zaid. Itu berarti bukan lafaz musta'mal tapi lafaz muhmal. Dia enggak bakal dipakai di hakikat. Hatta di majaz juga yang muhmal enggak dipakai gitu ya. Nah, wa qawluhu fi ma wudi'a lahu qaidun tsanin. Ini adalah qaid, ikatan yang kedua di dalam ta'rif. Yukhrijul majaz, mengeluarkan yang majaz. Kenapa? Li'anal majaz fi ghairi ma wudi'a lahu, adalah lafaz yang digunakan tapi untuk selain peletakan asalnya, untuk selain peletakan lafaz tersebut. Ya contoh misalkan itu, misalkan apa? Majaz tentang misalkan fa'ambat nabihi samarati mukhtalifan alwanu gitu ya, gimana tentang wa nakhlabas wa nazzalna minas sama'i ma'an, terus apa dalam surat apa itu, bukan, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan wa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Iya, itu surat apa? Ini ya, sot ya? Qaf ya? Qaf bukan?
Saya turunkan dari langit ma'an mubarak, air yang ya, diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Fa'ambatna bihi, gitu ya. Intinya apa? Di sini menisbatkan tumbuhan itu dengan apa? Air. Yang menumbuhkan air atau Allah? Allah, paham ya? Itu menetapkan majaz di situ. Atau contoh lagi misalkan ra'aitu asadan yaktubu al mimbar. Ini paling gampang, majaz syubhah. Alaqahnya gampang. Saya ngelihat singa dia khutbah di atas mimbar. Singa itu lafaz asalnya apa? Wudi'nya. Diletakkan. Hayawan muftaris, hewan yang buas gitu kan. Tapi ketika hal ini lafadznya digunakan kepada khutbah, mungkin nggak singa khutbah di atas masjid? Nah mungkin, berarti apa? Berani dia. Kalau khutbah dia amuk nanti orang. Nah, itu namanya majaz. Bukan majaznya ya, berarti ra'aitu asa dan saya lihat singa. Ya betulan singa. Nah. Sama dzakar musannifu ana haqiqah salah satu anwa'in. Musannif menyebutkan bahwasanya hakikat itu ada 3 jenis. Pertama hakikat lugawiyah. Wa hiya lafdzul musta'mal fi ma wudi'a lahu fil lughah. Itu adalah lafaz yang musta'mal. Lafaz yang digunakan fi ma wudi'a lahu pada apa yang telah diletakkannya lafaz tersebut ya fil lughah dalam bahasa. Mithlu siyam seperti siyam fa huwa fil lughah imsak. Ya dari secara bahasa siyam adalah imsak. Paham ya? Berarti hakikat lugawiyah puasa adalah apa? Menahan diri. Menahan doang ya, bukan menahan diri. Menahan. Imsak. Nanti kita akan bahas ya fikih puasa. Apakah imsak itu boleh apa enggak sih? Qala Nabighah, berkata An-Nabighah, khairun siyamun wa khairun ghairu sa'imatin. Tahtal ajazi wa ukhra ta'luqul lujuma. Ay khairun mumsikatun anil jari wal harakah. Wa qila anil alaf. Ya. Maksudnya khairun siyam bukan kuda puasa ya ikhwan. Kuda yang diam dari lari dan bergerak. Atau dikatakan juga diam dari makan. Jadi enggak makan, maksudnya gitu, paham ya? Menahan diri dari makan. Mafhum kan? Berarti amsaka an madza, diam tentang apa? Berarti sama maknanya apa? Amsaka. Diam. Jadi kalau antum lihat ada kayak gini ya berarti dia bukan puasa maknanya. Bukan puasa secara syar'i tapi ya puasa secara hakikat lugawi. Kemudian hakikat syar'iyah adalah wahya lafdzul musta'mal fi ma wudi'a lahu fi syara'. Ya bedanya fi syara' doang gitu ya. Kas-shalah fa inna ma'naha ta'abdullahi ta'ala bi af'alin wa aqwalin awwaluha takbir wa akhiruha taslim ala sifatin makhsusah. Paham ya? Itu salat, hakikat syar'iyahnya salat ya itu. Hakikat lugawiyahnya salat apa? Doa. Nah. Hakikat syar'iyahnya puasa apa? Al-imsak apa? At-ta'abbud lah gitu ya. Kemudian al-imsak anil mufattirat fi jami'in nahar. Kurang lebih gitu lah ya. Kemudian berikutnya yang ketiga hakikat urfiyah. Wa hiya lafdzul musta'mal fi ma wudi'a lahu fil urf. Wa hiya naw'ani. Urfiyah ini ada 2. Wa hiya ma ta'arafa alaihi amatu ahli al-'irf. Dia adalah yang dikenal oleh seluruh seluruh secara umum dari kalangan ahli urf, orang yang dia memiliki urf tersebut. Mithl lafdz dabah, seperti lafaz dabah misalkan. Ya. Fahaya fil lugha ismun likulli ma yadibu ala ardi. Secara bahasa dabah itu ya adalah isim untuk setiap yang dia berjalan di atas bumi. Antum dabah. Paham? Itu secara bahasa dabah.
Ghaira anna al-urf, tapi kalau uruf khassasahu bidzawatil arba, ya. Mereka ahli uruf mengkhususkan daba itu hanya yang berjalan di muka bumi yang memiliki 4 kaki. Kama taqaddam sebagaimana telah berlalu. Hakikat atau majaz ini? Hakikat. Ya. Ya, karena mereka udah yang menggunakannya kayak gitu emang sepakat uruf mereka. Paham ya? Nah. Apa yang punya kaki 4? Kelabang. Kemudian berikutnya yang kedua, urfiyatun khassah, urfiyah secara khusus. Ya berarti lawannya gitu ya. Wa hiya ma ta'arafa alaihi ba'du tawaif min al-alfadz allati wada'uha bi ma'nan indahum. Ini merupakan yang dikenal oleh sebagian taifah, kelompok, dari lafaz-lafaz yang mereka telah letakkan untuk makna tertentu menurut mereka. Misal jazam fahuwa fil lughah al-qata'. Jazam kalau dari sisi bahasa al-qata'. Ya. Wa inda nahwi naw'un min al-i'rab. Menurut para ulama nahwu itu adalah jenis dari i'rab. Ini urfiyah. Contoh misalkan apa kalau kita ayo contoh kita apa contohnya misalkan urfnya? Saya tuh kayak ya enggak juga sih. Apa misalkan di daerah Banjar apa? Warteg enggak ada kan warteg? Atau tahu warteg enggak? Apa? Tuh tahu? Enggak, warteg beda. Angkringan tuh khusus, angkringan lebih khusus. Warung kopi itu warkop. Udah ada ejaannya itu. Warung Tegal. Kenapa Tegal? Karena asalnya dari Tegal, Jawa gitu kan. Jawa Barat banyak ya kayak gitu. Di sini nggak ada warteg kan? Apa di sini istilahnya? Hurufnya prasmanan. Hah? Kalau yang beli lauk di sini apa nih? Ini kan keluar sini gang nih ke kanan. Itu di sebelah kanan ada tuh. Itu prasmanan tuh. Di situ ada usus, ada ayam, ada apa? Sayur gitu. Prasmanan namanya. Oh iya. Terang bulan ya? Apa? Terang bulan kan ya? Martabak. Oh ya. Martabak manis ya di sana gitu kan. Sebagian sebagiannya terang bulan gitu kan. Papeda kalau di sini apa? Kalau di Papua papeda itu apa gitu kan. Itu hakikat urfiyah. Tahu ya? Khosah. Apa tuh? Papeda. Oh iya. Oh, beda-beda kan hakikat urfiyah khosah. Apa lagi coba contohnya? Pentol. Ya. Kalau pentol nih cuma ini doang, cuma kalau di sana ya cuma pentol doang. Dikatakan pentol ya cuma pentol tok gitu. Kalau di sini pentol ya semal tahu walik, cireng, apa, sempolnya juga. Keren. Itu ya. Fal haqiqatul urfiyah, lihat lagi kitab. Al-'ammah hiya allati lam yata'ayyan naqiluha minal ma'na al-lughawi wal khassa aqsuha. Hakikat urfiyah yang am itu adalah hakikat yang lam yata'ayyan naqiluha. Ya, yang tidak dipastikan siapa penukilnya dari makna lughawi. Enggak tahu gitu kan. Nah. Wal khassa aqsuha. Kalau al-khass itu kebalikannya, ketahuan ya. Karena kan lebih khusus.
Hadza wa qad asyara Ibnu Badran ila al-fa'idah min ma'rifati aqsamil haqiqah. Faqala, ada faedah di sini ya. Isyarat dari isyarat untuk faedah dari mengetahui aqsamul haqiqah, berkata beliau, wa mata warada lafdhu wajib hamluhu al-haqiqah fi babihi lughatan aw syar'an aw urfan. Dan kapan datang lafaz, ya, datang sebuah lafaz, wajib kita bawa lafaz tersebut di atas hakikatnya. Fi babihi, sesuai pada bab-babnya yang ada. Ya, mau lugawiyah, syar'iyyah, urfi. Artinya jangan kita bawa ke majaz dulu. Gitu. Terus yang didahulukan kalau ada ta'arud bagaimana? Syar'iyyah dulu ya. Kalau dalam nas Al-Quran Sunnah, kita dahulu hakikat syar'iyyah, baru urfiyah yang ada pada zaman Nabi, baru lugawiyah. Kalau kalamul adamin yang yatarattab alaihi ahkam syar'iyyah, apa? Dahulukan apa? Hakikat syar'iyyah dulu. Kan yatarattab hukum syar'i. Yuk salat, ayo cepat salat. Kan enggak mungkin langsung gini. Ayo udah adzan ya, salat. Langsung diangkat tangan, enggak. Kita lagi bicara hakikat syar'iyyah. Baru hakikat lugawiyah, baru urfiyah. Kenapa di kalam adamin dan didahulukan hakikat urfiyah terlebih dahulu? Artinya lugawiyah dulu kata para ulama, karena hakikat urfiyah yang ada pada kalam adamin itu la yanḍabit. Ya, tidak bisa ada yang tidak paten. Ya, berubah-ubah urfiyahnya. Dari kalam adamin. Alladzi yataratab alaihi ahkam syar'iyyah. Makanya didahulukan hakikat lugawiyah dulu, yang dia itu apa? Lebih paten, konsisten. Mafhum ya kawan? Itu udah kita bahas kemarin di usul min ilmi usul. Ya, udah kita bahas di usul min ilmi usul. Antum ingat-ingat lagi. Ya, kecuali adanya dalil yang menunjukkan atas perbedaan hal tersebut. Hadza ma yata'allaq bil haqiqah, ini adalah yang kaitannya dengan hakikat. Ya, yang kaitan dengan apa? Hakikat. Wa amal majaz, adapun majaz, ya kata yang keluar dari hakikat, berarti kan? Faqad arrafahu, sungguh telah didefinisikan oleh beliau, oleh musannif. Na'am, barakallahu fikum. Biqauli, dengan ucapannya, ma tujuwiza gitu ya, bihi an maudhihi, yang dia itu melampaui, yang dengan lafaz tersebut ya dilampaui gitu loh ya, dilampaui an maudhihi, dari yang telah diletakkannya apa, dia malah melampau jauh, namanya majaz. Paham ya? Kenapa? Karena dia tidak sesuai daripada peletakan yang ada. Asad untuk hewan muftaris tiba-tiba buat orang khutbah, kan tidak nyambung ya. Tajwiz namanya, atau tajawuz. Faqaulu ma tujuwiza bidhammi ta'i wal jim wa tasydidil wawi maksuratin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Mabni ini sebagai apa, ikhwan? Dia i'rabnya apa? Hal mansub, Pak. Mabniun, Pak. Mubtada muakhar enggak? Khabar siapa? Khabar B pokoknya. Ini, ma'uha ini itu mubham. Harusnya enggak mubham ya ini tuh. Yang mubham tuh itu. Anda juga bilang itu enggak jelas ya. Apa? Ayo, rulai. Abdullah. Ya salam. Dari Hong Kong.
Masa sila mausul? Nggak ada. Mana isi mausulnya? Khobar itu kalau dia berbentuk kata mushtaq harus sesuai baina al-mudzakkar wal muannats. Maka kalau mabniun dia jadi sila mausul, aina ismul mausul? Masa ada tangga enggak ada letaknya di mana? Ini jembatan nih untuk antum lewat sana tapi enggak ada tempat letak jembatan. Dia ngambang. Apa Gong? Pak I. Oh iya dari tadi oh. Naat buat siapa? Maksuratun. Tasydid. Oh iya udah, mabniun apa berarti kalau bukan 7 wiza? Sah. Ini mah taklid rizki tadi. Faqaulu matujuza ya matujuza mabniun lima lam yusama fa'ilu. Dengan PD-nya dia khobar. Maat buat siapa? Faqalimatu matujuza itu kata matujuza mabniun lima lam yusama fa'iluhu adalah kata yang dibangun untuk yang tidak disebutkan fa'il. Ana bilang khobar buat siapa? Ya udah. Maksudnya ini ingin menjelaskan tujuiza itu adalah mabniun lima lam yusama fa'ilu atau dia adalah fi'il majhul, gampang gitu. Paham ya? Wan, mabni itu bukan dia mabni ya, tapi dia mabni maksudnya. Dia mabni, tapi ini bukan lagi menjelaskan dia murad atau mabni. Tapi ini menjelaskan mabni itu dibangun untuk atau malah tawa sih. Kan ini bahasa lain dari ini loh fi'il majhul. Ada namanya fi'il majhul, ada mughayyaru sigha, ada mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Paham? Tapi kalau hakikat tujuiza ya mabni la syak wala raib karena fi'il madhi. Ya. Paham ikhwan? Dhammah ta, jimnya di dhammah, di tasydid wau, yang di kasrah tuh waunya. Itu dia artinya fi'il majhul, gampang gitulah ya. Wa yasihu fathu ta mabniyan lil fa'il dan dia sah-sah saja ta'nya di fathah ya untuk dibangun bagi fa'il maksudnya dia untuk fi'il maklum. Ai matu uddi bihi an maudhihi. Ai maksudnya apa? Ai. Ini lagi bahas apa ini maksudnya? Lagi bahas ya, matuju bizabi'an maudhiya. Maksud daripada kata musannif itu adalah matuuddi. Ya, kata yang dia keluar tuuddi bihi an maudhi dari topiknya. Dari peletakannya, temanya, tuuddi, ta'addi. Muta'addi ini kan kemana-mana gitu kan, ini katanya kemana-mana. Ya, artinya dia butuh ini, butuh itu muta'addi, butuh yang lain. Ini dia butuh kemana-mana gitu. Fa nuqila fil isti'mali an ma'nahu al-asli ila ma'nahil majazi. Maka majaz ini dia adalah kata yang digunakan dari makna aslinya. Yang dia dinukilkan, dipindahkan kepada makna majazi. Berarti apa? Sebelum adanya majaz, ada dulu makna apa? Asli. Paham? Kita tahu, nanti makanya namanya majaz itu harus ada alaqah bainal asal wal fara'. Fara'nya adalah majaz, asalnya adalah haqiqah. Paham? Imma alaqahnya syibah atau alaqahnya yang lain-lain. Kalau syibah tadi, ya, ra'aitu asadan yaktubu alal mimbar. Ini di dalam balaghah dipelajari. Saya lihat Asad, dia lagi khutbah di mimbar. Ini dari sisi apa penyerupaannya? Kok tiba-tiba dibilang Asad? Dari sisi beraninya dia. Ini namanya alaqahnya adalah syibah, penyerupaan dia. Bukan dari sisi bau mulutnya. Takalamtu ma'a Abdillah.
Ma'al Asad, maksudnya Abdullah. Gimana tadi? Wa misalu contohnya ra'aitu asadan yarmi. Saya ngelihat apa namanya? Apa asad itu? Singa. Yarmi, ngelempar panah atau melempar sesuatu. Emang singa bisa? Anda kan? Fakalimatu asadin tutu'uddiya biha an maudhi'ihal awal. Maka kalimat asad ini adalah kalimat yang telah dikeluarkan. Dia tuh 7 wiza. Ya, dilampaukan. Biha dengannya, dengan kalimat tersebut dari peletakan asalnya dia. Apa peletakan asalnya? Wa huwal hayawanul muftaris, hewan buas. Wa nuqilat ila rajuli syuja', dipindahkan kepada seorang yang berani. Saya lihat orang yang berani lagi manah, yarmi. Ya, paham ya? Saya bilang kawan, dan mungkin singa memegang busur panah. Usul fikih enggak di kartun. Wa hadza ta'rif mabniun ala ta'rifil awwalil haqiqah, dan definisi ini itu dibangun di atas definisi yang pertama untuk haqiqah. Wa huwa ma baqiya fil isti'mali ala mawdi'ihi, yaitu adalah kata yang tetap di dalam penggunaannya di atas apa? Peletakannya dia. Naam. Paham ya? Ini tadi penjelasan beliau ini, dia itu dibangun di atas penjelasan hakikat yang pertama. Definisi hakikat yang pertama. Amal ala ta'rifi tsani, adapun kalau menurut pendapat definisi yang kedua, wa huwa ma bil haqiqah, untuk hakikat ini, fa yakunul majaz, berarti majaz itu artinya nasta'mila fi ghairi ma stuliha alaihi minal mukhatabah, kata yang digunakan fi ghairi mastuli alaih, pada selain yang telah mereka sepakati dari istilah tersebut, dari jamaah tertentu yang mereka tidak sepakati. Artinya mereka tidak sepakat kata itu digunakan untuk ini. Paham? Menunjukkan ini adalah kata yang telah dilampaui batasannya dari bentuk asalnya. Paham ya? Dari yang telah dia sepakati. Yang disepakati A, kok tiba-tiba kok ini digunakan untuk B. Berarti itu majaznya kayak gitu kalau menggunakan definisi yang kedua. Wa ala ta'rifil ladzi, contohnya mana tadi misalkan? Apa contohnya tadi? Apa namanya? Yang tentang definisi yang kedua. Misal di sini kita lihat di buku aja ya, kita lihat contoh di buku. Nah, misalkan ya apa saja sih ini bisa semua karena dia mencangkup 3 ta'rif gitu ya. Misalkan contohnya kayak dabah. Dabah ini, naam tadi kalau hakikat logawiyah mereka maknanya apa? Kullu ma yadubu ala al-ard, gitu kan? Mereka telah sepakat hakikat logawiyah ini untuk berbicara menggunakan lafaz ini yang maknanya itu. Kullu ma yadubu ala al-ard. Kalau hakikat, kalau ahl apa namanya? Al-urf, naam, mereka bersepakat bahwasanya dabah ini untuk apa? Zawatul arba', untuk yang jalan punya kaki 4, gitu kan? Nah, tiba-tiba apa? Kata ini digunakan untuk selain daripada itu. Paham? Yang mereka tidak sepakat. Berarti itu namanya majaz. Wa ala ta'rifil ladzi dzakarnahu yakunul majaz, dan kalaupun menggunakan definisi yang telah saya sebutkan kata Syekh Al-Fauzan, Abdullah Al-Fauzan, maka makna majaz adalah al-lafdzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu. Lafaz yang digunakan pada selain apa yang telah diletakkannya. Wa hadza awdah, dan ini lebih wadih, wallahu a'lam. Ya, harusnya singa digunakan untuk singa, kok tiba-tiba digunakan untuk orang yang berani.
Kan itu enggak sesuai peletakannya. Itu namanya majaz. Maaf. Apa? Sekarang al-majaz ini sebenarnya agak repot ini bahas majaz ini. Harusnya di balaghah lebih enak. Karena di sini dibahas hanya sekedarnya, banyak yang nyangkut. Artinya apa ya? Banyak yang bikin ngegantung pembahasan majaz di sini. Ana aja kemarin sampai buka kitab balaghah baru paham. Baru memahaminya. Nantilah bahasa terus. Akidah dulu. Balaghah insyaallah banyak. Nggak gitu kan ya? Kenapa disebutkan di kitab usul fikih ini majaz ini? Karena kan kita memahami dalalatul alfat gitu kan. Lafat itu kan hakikat syar'iyyah, lugawiyah sama urfiyah gitu kan. Terkadang ada yang majaziyah gitu kan. Makanya kita pentingnya bahas majaz sedikit daripada itu supaya kita paham. Siapa tahu ini buat majaz bukan buat hakikat. Qala al-majaz. Jenis-jenis majaz. Wal majazu imma an yakuna bi ziyadatin aw nuqsanin aw naqlin aw isti'arah. Fal majazu bi ziyadah mithlu qali ta'ala laisa kamitsli syai'. Ini yang masih membingungkan nanti di sini ya. Wal majazu bi nuqsanin mithlu qali ta'ala was'alil qaryah. Wal majazu bi naqlil qalga'id fima yakhruju min insan wal majazu bil isti'arah ka qauli ta'ala jidaran yuridu an yaqaddah. Isti'arah artinya isti'arah apa? Meminjam. Ini lafadznya dipinjam. Nanti dipinjam. Ada minjam meminjam di sini ya. Qard utang. Enggak minjem ya. Nah, ada pertanyaan enggak? Lanjut qala syari rahimahullah wa hafidhahullah lamma dzakara musannifu anwa'ul haqiqah ba'da ta'rifiha. Dzakara huna anwa'al majaz ba'da ta'rifihi. Setelah musannif selesai menyebutkan pembagian atau jenis-jenis hakikat setelah bawakan definisinya, di sini beliau setelah membawakan definisi al-majaz menjelaskan juga anwa'ul majaz. Al-majaz naw'ani. Majaz ada dua. Ini pembagian al-Juwaini ini agak membingungkan sekali membingungkan. Kita melihat nanti ya. Bismillah, Anda belum baca sama sekali nih soalnya. Harusnya dipersiapkan dulu. Yang pertama, majazun bil kalimah. Ada majaz bil kalimah namanya. Seperti ini kalimahnya apa? Kalimahnya dilampaui. Cuma kalimah doang, cuma kata yang dilampaui. Yang dipindahkan. Bahwa mata qaddama ta'rifu definisi sudah berlalu ya definisinya. Mastu'mila fi ghairi ma wudi'a lahu. Ya. Wa huwa mastu'mila fi ghairi ma wudi'a lahu haitsu tunqalul kalimatu min ma'naha al-asli ila al-ma'na al-majazi, di mana dipindahkanlah kalimat dari makna asalnya kepada makna majazi. Paham Ikhwan? Kemudian yang kedua majazun bil isnad, majazul isnad. Nah ini fokus. Pokoknya kalau udah lewat majaz sudah seneng nah. Kan yang pusing bukan antum doang. Ana memahaminya juga pusing. Artinya apa ya? Memahaminya ekstra. Wa huwal majazul aqli. Majaz isnad itu adalah majaz aqli. Bihaitsu yakunu tajawuzu bil isnad. Di mana ya kita menggunakan majaznya ini itu dengan adanya unsur penyandaran. Jadi menyandarkan suatu perkara A kepada perkara B, tapi ini penyandarannya majazi, bukan hakiki. Paham? Ntar kita akan jelaskan. Ya. Fa yusnadul fi'lu aw ma fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu fil haqiqah.
maka nanti ada yang namanya perbuatan atau yang selaras dengan makna perbuatan itu disandarkan kepada selain ya perkara yang sesuai hakikatnya. Artinya perkaranya majazi. Wala budda min alaqatin. Dan hal ini ketika kita ingin menggunakan majaz harus adanya ilaqah, bukan alaqah ya, ilaqah. Ikatan. Harus adanya ikatan antara al-musnad sama musnad ilaih. Paham? Ma'wujudi qarinatin tamna'u min iradatil ma'nal asli. Disertakan dengan adanya qarinah. Apa qarinah? Tanda. Yang mana tanda ini mencegah kita untuk ya ingin menafsirkan makna aslinya. Paham? Ingin menafsirkan mana yang aslinya. Jadi ini ada tanda-tanda yang mencegah kita untuk memaknai dengan makna asli. Jadinya kita lari kepada makna apa? Majazi. Contohnya, banal amiru qasran. Pemimpin itu amir. Apa artinya amir? Pemimpin. Ya. Amir, raja gitu, pemimpin ya. Pemimpin itu membangun qasran. Qasran itu apa? Istana. Sekarang yang bangun istana pemimpin atau proyek tuh? Tukang kuproy. Oh, kuproy enggak dong? Kuli proyek. Yang bangun istana kuproy atau pemimpin? Kuproy, bukan pemimpin. Berarti ini isnad ya. Menyandarkan perbuatan kepada perkara yang bukan hakikat. Hakikatnya yang bangun itu kuproy, bukan pemimpin. Itu adanya ilaqah ya. Dan adanya qarina yang mencegah ya, itu akal kita, makanya dikatakan majaz akli. Paham ya? Majaz akli. Walaysa li hadza dzikrun fil usul wa inna ma yudhkaru fi ilmil bayan wa dzakartuhu li takmilil qiswah atau qismah. Tapi hal ini tidak disebutkan dalam usul fikih kan ya. Hal ini tidak disebutkan dalam usul fikih. Majaz apa? Majaz isnad. Tapi disebutkan dalam ilmu bayan, dan saya sebutkan di sini hanya dalam rangka menyempurnakan bagian yang dibagi oleh Syekh saja, oleh Imam Juwaini. Paham ya? Wa syartul majaz bil kalimah. Sekarang kita lebih fokus kepada majaz apa? Majaz bil kalimah. Dikit lagi ya, kita lanjut dulu. Wujudu ilaqatin bainal ma'nal asli wa ma'nal majazi, adanya ilaqah, adanya ikatan antara makna asli dan makna majazi. Tidak boleh tidak ada ikatan. Tiba-tiba ra'aitu baitan, saya ngelihat rumah. Oh, maksudnya burung onta. Apa ikatan rumah sama burung onta? Paham? Apakah rumahnya seperti burung onta atau burung onta seperti rumah? Kan enggak kan? Saya melihat ra'aitu Abdullah. Ternyata apa? Buaya. Apakah Abdullah buaya darat? Kan enggak nyambung kan? Jaka semung bawa dia nyempurnakan ya, bukan anu. Itu pertama ya kawan ya, adanya ilaqah bainal ma'nal asli wal ma'nal majazi. Berikutnya wa wujudu qarinatin mani'atin min iradatil ma'nal asli. Adanya qarinah yang mencegah kita ingin mendatangkan makna aslinya. Kama fil misalil mutaqaddim ra'aitu asadan yarmi, sebagaimana pada contoh yang telah berlalu, saya lihat singa sedang memanah. Paham? Ilaqahnya apa ilaqahnya? Singa itu? Nah, bukan itunya lah. Kuat. Berani. Singa berani enggak sih kan? Singa yang berjenggot itu berani. Yang enggak berjenggot aja berani. Singa betina dan jantan dibedakan dengan apa? Jenggot. Jenggot itu membuat kejantanan seorang. Seandainya singa jantan tidak ada jenggotnya, lucu atau lucu? Lucu sekali singa jantan jenggotnya dipangkas gitu kan. Katanya ini sunnah gitu. Tahul mustah.
Justru jenggot ini merupakan kemenawanan kita. Terlihat lebih menawan gitu. Obat ganteng gitu. Dulu kayak enggak setuju itu. Artinya berani enggak kan singa? Berani. Kemudian ini apakah singa ini mungkin memanah? Maksudnya siapa yang manah? Orang yang manah. Kenapa kalau disamai dengan singa? Karena ilaqahnya sama-sama berani. Ya. Sebagaimana singa berani, dia juga berani. Ternyata dia sedang memanah singa. Dia sedang memanah singa. Paham nggak? Artinya berani nggak manah singa? Antum berani nggak? Takut kan? Berarti antum asad. Berarti antum asad. Paham nggak ikhwan? Itu ilaqahnya. Bainal ma'na asl sama makna al-majazi. Qarinahnya yang mani'ah min iradatil ma'na awal apa? Ya itu qarinahnya apa namanya? Yarmi, kalimat yarmi ini. Kalimat yarmi ini qarinah. Tanda. Kan tidak mungkin asad itu manah ya enggak? Kalau enggak seandainya enggak ada yarmi ro'a itu asadan. Asadnya asli atau palsu? Asli. Tidak ada qarinah. Paham enggak? Dan tidak boleh kita langsung takwil kalau tidak ada syarat terpenuhi. Oh saya lihat asad, orang berani. Asad beneran gitu. Antum jangan bikin apa namanya ngeselin orang. Asad ya beneran asad. Jangan antum takwil jadi majaz. Ya. Paham enggak? Harus dua syarat terpenuhi. Fahim tuh ikhwan? Fahim tuh amla? Hah? Paham ke? Wa qad dzakara al-musannif anal majaz bil kalimah arba'atu anwa. Majaz dengan kalimat itu ada 4 jenis. Tapi di sana tuh di pembagian matanya tuh ngacak gitu ya. Ala kulin kita akan lanjutkan lagi ya pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan, tanya jawab silakan. Kalau misalnya